dan saya benar-benar melihat dengan jelas, karena kan jaraknya hanya kurang lebih 10 meter dari tempat saya berhenti tadi. Jujur saya sangat ketakutan waktu itu, karena saya melihat salah seorang dari mereka itu berjalan mendekati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Darmawan, dan di samping saya di sini ada Bang Wahyu. Kemudian untuk malam hari ini kita bertukar posisi, dan malam hari ini Bang Wahyu nih yang mau bercerita tentang pengalaman beliau. Baik, Bang, apa nih pengalaman beliau nih yang mau diceritakan? Jadi sebenarnya saya juga punya cukup banyak cerita mistis ya, berdasarkan pengalaman hidup. Mungkin dari kecil saya itu tinggalnya di tengah hutan, bisa dikatakan di tengah hutan, karena posisi rumah saya itu memang benar di tengah hutan dan tidak ada rumah di sekitaran sana. Nah, walaupun ada rumah itu mungkin jaraknya itu kurang lebih 200 atau 300 meter. Jadi cukup jauh. Jadi Ya. Waktu itu kita memang benar-benar tinggal di tengah hutan lah. Pedalaman begitu ya? Iya. Jadi pada suatu malam ketika saya mau tidur itu saya merasa agak gelisah gitu. Kenapa saya gelisah? Karena pada saat saya mau tidur itu, pas saya rebahan itu, saya selalu mendengar kayak ada suara-suara di luar. Di depan rumah nih? Iya, di depan rumah. Bahkan sesekali saya mendengar ada suara yang sedang mengetuk pintu. Nah, jadi waktu itu saya mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Jadi saya mencoba untuk keluar dan membuka pintu. Saya kira kan manusia nih yang datang nih, orang nih. Tapi sebenarnya kan di rumah saya itu sebenarnya jarang sih ada tamu ya, apalagi kalau malam hari, terkecuali memang keluarga yang mempunyai kepentingan. Apalagi kan di daerah rumah Abang itu kan jarang-jarang ya ada rumah-rumah ya? Iya, ada sih rumah, tapi jaraknya jauh Bang. Bahkan dari rumah itu saja nggak kelihatan. Karena kalau malam ini kan karena hutan kan ya, orang kan berpikir nih kalau apalagi jalan masuk ke rumah saya itu kan cukup gelap ya. Nah, jadi waktu itu saya keluar membuka pintu. Jadi begitu saya membuka pintu, saya nggak melihat ada siapa-siapa. Nggak ada orang nih? Nggak ada orang. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk keluar. Jadi saya ambil senter, saya keluar rumah nih? Keluar rumah. Maksudnya mau nyari nih, atau mungkin memang benar ada orang gitu ya? Iya. Cari-cari di sekeliling. Jadi saya lanjut mencari orang itu. Saya berjalan menyusuri jembatan itu sampai kurang lebih hampir 100 meter saya keluar itu. 100 meter dari rumah nih? Saya kan dalam hati, siapa tahu ini orang tadi udah lama nih nunggu ketok pintu, kemudian dia pulang. Jadi pikiran saya kan waktu itu cuma gitu sih. Nah, walaupun dalam hati juga ada rasa curiga. Karena nggak mungkin nih kayak ada orang kan datang tengah malam. Bukan. Jadi sebenarnya memang di rumah itu memang saya sudah sering mengalami kejadian-kejadian semacam itu. Berarti dari sebelumnya udah pernah? Iya, jadi udah sering sih sebenarnya. Nah, jadi waktu itu saya pulang, terus saya balik ke rumah, terus saya masuk kamar, saya tidur. Tidak lama kemudian kembali lagi saya mendengar suara-suara itu seperti orang berjalan di luar itu. Datang lagi nih? Iya, datang lagi.
pokoknya seakan-akan memang benar-benar ada orang. Kayak ada orang nih di luar Iya. lagi nih. Jadi saya mau tidur itu bang, sampai saya itu menutup telinga, menutup kuping, menggunakan bantal. Itu di luar tuh maksudnya suaranya kayak gimana nih? Mungkin kayak ada Kayak orang orang berjalan. berjalan. Kayak orang berjalan. Seperti ada orang yang berjalan nih. Iya. Jadi saya nggak mau lagi keluar untuk buka pintu karena saya sudah tahu kalau itu bukan manusia. Iya. Mungkin mereka lagi iseng-iseng atau apa. Baik. Jadi di daerah rumah abang ini itu memang apa? Cuman satu rumah nih ya, rumah abang aja ya daerah sana. Iya. Nah, Hanya ada satu rumah. oh, baik. Di sana itu di dekat rumah abang ini ada kuburan kah atau bagaimana? Mungkin ada sejarahnya di sana? Kalau kuburan sih nggak ada bang. Nggak ada ya? Ya. Cuma yang saya tahu ya, memang di samping rumah itu adalah jalan. Maksudnya jalan gimana nih bang? Jalan buat mereka. Maksudnya jalan gaib gitu ya? Ya jalan gaib yang kita tidak lihat. Nah itu adalah jalan mereka. Berarti posisi rumah abang ini apa? Di depan rumah gitu? Jalannya? Bukan ya? di samping. Di sampingnya? Ya, jadi tepat di samping rumah itu adalah jalan raya sebenarnya. Oh, jalan raya mereka Iya. nih ya? Baik, terus gimana bang? Nah jadi waktu itu saya mungkin dia juga sudah bosan ganggu saya, tapi nggak saya hiraukan. Dia tidur. Nah itu kurang lebih pukul 4 ya subuh saya terbangun. Subuh-subuh nih? Ya, jadi saya terbangun itu pengen buang air kecil. Masuklah saya ke dalam ke dapur itu. Saya keluar, terus saya buang air kecil. Seketika itu saya mendengarkan seperti ada orang yang sedang berbincang-bincang. Jadi saya bingung mencari dari mana sumber suara itu. Jelas saya mendengar suara orang yang berbincang-bincang, cuma saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Kayak seperti ya kayak suara-suara angin gitu ya? Iya, jadi waktu itu saya menoleh ke arah jembatan itu, arah jalan itu. Nah kebetulan malam itu kan bulan juga terang nih, jadi jelas kelihatan kan kalau misalnya ada orang di jembatan itu. Nah jadi waktu itu begitu saya menengok ke arah jalan itu, ke arah jembatan itu, saya benar-benar melihat banyak sekali orang. Wujudnya gimana nih bang maksudnya? Sama seperti orang-orang biasa nggak? Atau bagaimana? Jadi wujudnya itu sama seperti kita. Sama seperti kita nih ya? Seperti kita manusia biasa. Dan itu saking banyaknya mereka di jalan itu, saya nggak bisa ngitung orangnya berapa. Mungkin 10 atau lebih lah. Kayak seolah-olah mungkin kayak kita ngelihat orang kayak banyak di pasar gitu ya? Iya, kayak lalu lalang, pokoknya banyak lah. Berkerumunan, ya seperti sewajarnya kita lah kayak di pinggir jalan ya. Tapi kan sana hutan, kan letaknya kan hutan. Lagian nggak ada. Dan juga ngapain orang banyak kan, kok apalagi subuh-subuh nih. Iya, apalagi kan ini udah subuh nih, udah dini hari nih. Ngapain mereka di sana? Jadi waktu itu saya sadar bahwa yang saya lihat ini bukanlah manusia. Saya sadar bang. Waktu itu saya sadar kalau yang saya lihat ini adalah bukan manusia. Bukan manusia nih. Jadi saya ambil air, saya cuci muka saya. Karena kan saya pernah dengar cerita apabila kita melihat sesosok makhluk astral, kita cuci muka terus kita lihat lagi udah hilang. Jadi saya ambil air, saya cuci muka. Setelah saya buka mata, saya masih melihat mereka. Masih ada nih? Masih ada. Dan itu
makin banyak saya lihat itu orangnya bang, malah bertambah saya lihat itu. Mungkin itu memang kayak daerah mereka juga ya. Kurang tahu pasti sih ya sebenarnya. Nah jadi jujur bang, waktu itu begitu saya melihat mereka itu, oh saya ini merinding bang, bahkan kepala saya ini kayak udah. Di rumah itu abang begini nih, udah berapa tahun ini menempati rumah itu? Maksudnya udah lama atau baru pindah gitu? Memang lahir di sana bang. Memang lahir di sana. Iya, jadi berarti entah setelah sekian lama itu udah pernah memang nih ada gangguan-gangguan seperti itu? sering banget bang. Sering ya. Sering. Tapi Ya. baru itu waktu itu abang lihat nih. Kalau melihat dengan secara jelas, baru itu. Tapi setelah itu udah sering. Ya. Udah sering. Jadi saya itu memang banyak pengalaman ya di rumah itu melihat makhluk-makhluk astral. Waktu itu karena mereka nih nggak mau hilang nih dari penglihatan aku nih. Jadi waktu itu aku memberanikan diri bang untuk mendatangi mereka. Mencoba mendatangi mereka atau berbincang gitu? Enggak. Jadi waktu itu pikiran aku hanya untuk mendatangi mereka, melihat dari dekat, dari dekat nih ya, dan memperjelas siapa sih mereka sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu saya berjalan, saya mendekati mereka. Jadi waktu itu jarak saya sama mereka itu hanya kurang lebih 10 meter bang. 10 meter nih. Tapi untuk mendekat lebih dekat lagi saya nggak berani bang. Kenapa? Ya takut aja. Karena kan waktu itu saya sadar bang, kalau orang yang ada di depan saya ini bukanlah manusia. Jadi saya sadar bang, kalau yang saya lihat itu adalah makhluk astral. Jadi saya berhenti bang. Berarti abang ini cuman cukup ingin melihatnya dengan jelas seperti itu aja? Iya, dan saya benar-benar melihat dengan jelas, karena kan jaraknya hanya kurang lebih 10 meter dari tempat saya berhenti tadi. Saya berhenti, saya lihat mereka masih berbincang-bincang, mereka berjalan, bahkan saya melihat itu ada yang tidak memakai baju, hanya menggunakan sarung. Saya jelas banget saya lihat itu. Berarti mereka itu kurang lebih kayak kita juga nih ya, manusia normalnya ini ya. Iya, bahkan waktu itu saya melihat mereka juga ada yang merokok bang. Saya melihat mereka merokok juga. Berarti kayak apa ya, manusia normalnya kayak itu kan, tapi mereka ini di alam mereka sendiri. Iya, soalnya kita kayak berdampingan lah. Nah jadi waktu itu saya berhenti, saya lihat, saya perhatikan mereka dengan jelas. Memang yang saya lihat adalah manusia. Tapi saya tidak kenal wajah-wajah mereka itu, saya tidak kenal. Maksud saya mereka ini bukan penduduk di sana. Orang sana. Bukan. Karena di sana kan bisa dikata saya kenal semua orangnya. Sedangkan yang saya lihat ini, saya tidak kenal wajah mereka. Berarti mereka itu ketika abang lihatnya gini nih, ada wujudnya ya, kayak seolah-olah kayak bisa disentuh begitu. Iya, seperti kita. Sama ya, berarti kalau pengalaman saya nih bang, saya pernah lihat yang kayak begitu. Ya pernah juga lihat kayak semacam kira-kira 10 orang juga. Cuman wujud mereka kayak bayang-bayangan putih lah. Kayak ya kita lihat seperti bayangan putih, kayak kayak asap gitu, yang berbentuk wajah. Iya, mereka punya wajah juga persis kayak manusia, namun wujud mereka itu kayak putih gitu aja. Dan jadi waktu itu saya benar-benar takut bang. Jujur saya sangat ketakutan waktu itu, karena saya melihat salah seorang dari mereka itu berjalan mendekati saya. Ya, saya kabur. Dan saya naik ke rumah, saya masuk kamar, terus saya tutup pintu, saya rebahan sambil mikir-mikir, dan juga rasa takut ini masih ada. Nah, jadi ketika saya masuk kamar, saya rebahan, tiba-tiba saya mendengar
pintu kamar ini terbuka. Seperti ada yang membuka pintu kamar saya itu. Padahal asalnya abang tutup nih. Sudah saya tutup, cuma memang gak dikunci. Jadi tiba-tiba waktu itu seperti ada yang membuka. Begitu saya menoleh, terbuka dan kemudian tertutup lagi. Kayak ada yang mainin gitu ya. Kayak dibuka terus kayak ditutup. Tapi cuma sekali sih, kayak mungkin mereka masuk kamar ya, saya nggak tahu. Mau ikut abang tidur kali ya. Orang rumah di rumah abang tuh ada nggak yang sadar juga hal-hal seperti itu? Nggak ada sih, karena posisi waktu itu kan subuh nih, jadi kan orang masih tidur semua. Jadi yang mengalami itu hanya benar-benar saya sendirian. Abang sendiri. Nah, jadi saya pun nggak membangunkan orang di rumah, nggak. Berarti kayak keluarga abang yang ada di rumah tuh nggak pernah nih, maksudnya mengalami hal-hal seperti itu atau melihat. Kurang tahu ya, saya juga nggak pernah nanya dan mereka pun nggak pernah bercerita. Dan yang saya alami ini pun tidak saya ceritakan ke siapa-siapa. Nggak pernah abang ceritakan nih? Nggak pernah. Kenapa? Nggak tahu aja. Kalau kita kan biasanya kan apalagi kan kalau pertama kali melihat sesuatu yang jelas seperti itu kan kita pasti kadang bercerita nih, oh ada anu seperti ini. Kenapa nggak diceritain bang? Nggak tahu aja. Jadi saya tuh nggak bercerita, takutnya kalau orang tuh nggak percaya dengan cerita saya. Ya. Karena kan bisa dikatakan cerita saya ini nggak masuk akal. Itu umur abang berapa kira-kira waktu abang pertama kali lihat? Waktu itu mungkin masih 15 ke atas lah. Nah, Bang Wahyu tadi udah menceritakan nih tentang pengalamannya pernah melihat sesosok apa tadi bang, makhluk ya, yang menyerupai manusia, makhluk astral yang menyerupai manusia. Namun banyak nih, dan memang kata abang tadi di kawasan rumah abang itu memang kayak ada jalan mereka di sana ya. Iya, samping rumah itu adalah jalan. Ada jalan mereka di sana. Jadi mungkin di sana tempat mereka memang makhluk tersebut lalu lalang, lalu mungkin ya melihat rumah abang jadi mampir lah atau bagaimana. Sekian podcast kami untuk malam hari ini. Dan kami berdua mohon pamit undur diri dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.